Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Baik, siswa-siswi Minubaran kelas 4 yang saya sayangi, selamat datang di semester 2 untuk mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang jenis-jenis cedera dan cara penanganannya. Baik, kita cari tahu dulu apakah cedera itu, kemudian pengertiannya seperti apa. Kita lihat bersama. Cedera yaitu kelainan yang terjadi pada tubuh yang menimbulkan rasa nyeri, panas, sakit yang mengakibatkan otot, tulang, dan persendian tidak berfungsi dengan baik akibat aktivitas yang berlebihan atau karena terjadi kecelakaan. Jenis cedera dalam olahraga. Yang pertama ada memar. Memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Cara penanganannya yang pertama, kompres dengan es atau dengan air panas secara bergantian tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Pengompresan bertujuan untuk menghentikan pendarahan kapiler dan selanjutnya istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Selanjutnya, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Kemudian yang kedua, cedera otot. Cedera otot terdiri atas otot tendon dan otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dengan tulang. Sedangkan otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Cara penanganan yaitu dengan cara mengistirahatkan bagian yang cedera dan mengkompresnya dengan air atau es. Kemudian cedera tulang. Bentuk cedera pada tulang yaitu patah tulang, tulang retak, dan dislokasi. Cara penanganannya sebagai berikut. Yang pertama, rest. Istirahatkan bagian yang cedera. Yang kedua, es. Berikan es pada permukaan yang cedera. Yang ketiga, kompres. Kompres untuk mempercepat rehabilitas. Kemudian yang keempat, ada elevation atau meninggikan atau mengangkat bagian yang cedera untuk membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Baik, sekarang kita menuju ke jenis cedera dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada luka iris. Luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau benda tajam lain. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi pada bagian tubuh yang terluka. Cara penanganan luka iris. Yang pertama, bersihkan luka dengan air. Yang kedua, taburkan obat antiseptik luka. Yang ketiga, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat supaya tidak mudah kemasukan kotoran. Yang keempat, jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua ada luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan yang kasar. Luka lecet pada umumnya lebih sakit atau lebih pedih daripada luka iris.
Luka lecet dapat menyakitkan karena menjangkau banyak ujung saraf di bawah kulit. Cara penanganan luka lecet. Yang pertama, cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasar untuk mengelap kulit yang lecet. Yang kedua, bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Yang ketiga, tutup luka dengan plester pembalut lebar untuk menutup luka yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga, ada luka tusuk. Luka tusuk ini diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Luka tusuk pada umumnya disebabkan benda runcing seperti garpu, gunting, obeng, anak panah, pecahan kaca, pensil, dan pulpen. Cara penanganannya sebagai berikut. Yang pertama, jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Kemudian yang kedua, lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Yang ketiga, segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kemudian yang keempat, ada luka bakar. Luka bakar yaitu kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Luka bakar mengakibatkan gejala seperti kulit melepuh, kulit mengelupas, kulit hangus, dan pembengkakan. Keadaan ini biasanya menimbulkan gelembung cairan di bawah kulit. Luka bakar juga dapat melukai bagian tubuh lain seperti otot, pembuluh darah, saraf, paru-paru, dan mata. Kemudian yang kelima, ada luka gigitan. Luka gigitan diakibatkan hewan terbagi menjadi luka ringan dan luka dalam. Jika mendapati seseorang atau diri kalian sendiri terkena gigitan hewan dengan luka ringan, berikut tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, bersikap tenang dan jangan panik. Yang kedua, cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Yang ketiga, oleskan krim antibiotik pada luka. Yang keempat, balut luka dengan kain kasar. Berikut tugas untuk anak-anak. Catat semua materi yang sudah saya sampaikan, catat dengan rapi di buku catatan PJOK supaya kalian lebih mudah untuk mempelajari. Setelah kalian mencatat, kemudian dikumpulkan pada hari Selasa untuk saya berikan penilaian catatan kalian. Jangan lupa belajar di rumah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.